Shalom, saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan Bapak Pendeta Agung Akianta. Dan kali ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kami belajarkan tema Matius 19 ayat 16 sampai 26. Bagaimana hal-hal yang akan kita pelajari untuk kekuatan kita, untuk berkat kita, untuk jalan keluar dalam hidup kita, untuk pedoman hidup kita. Sebelumnya kita masuk dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin mulai awal sampai acara ini bisa tayang Tuhan, bisa ditayangkan di dalam acara ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, tuntunan-Mu, bimbingan-Mu, dan pencerahan-Mu Tuhan, sehingga materi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan materi khotbah ini Tuhan, kami percaya menjadi saluran berkat untuk kita semua, terutama jemaat yang saat ini menonton di dalam acara ini. Berkati jemaat-Mu yang nonton hari ini Tuhan, berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai lidah, bibir hamba-Mu dan hati hamba-Mu Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau sendiri yang beracara Tuhan, sehingga semua yang keluar dari bibir hamba-Mu, kata-kata dari bibir hamba-Mu, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya bawakan tema keselamatan yang mustahil. Memang salvation impossible ya. Kita belajar di Matius 19 ayat 16 sampai 26. Saya bacakan Bapak Ibu kasih Tuhan. Ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." 18, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Ayat 20, ayat 21 kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Bapak dikasih Tuhan, ada seorang pemuda yang dia secara horizontal dalam menjalankan perintah Tuhan. Dia sudah melakukan semuanya itu. Kata Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Orang muda ini berkata kepada Yesus, "Semuanya itu telah kuturuti. Semuanya itu telah kuturuti." Berarti dia sudah menjalankan firman secara horizontal, dalam arti hubungan dengan manusia. Bahkan dia dengan bangganya, dia ngomong, "Semuanya ini telah kuturuti. Apa yang lagi yang masih kurang?" Waduh, apalagi yang masih kurang? Luar biasa saudaraku. Begitu luar biasanya kecongkaannya, kesombongannya, keegoannya, berkata kepada Tuhan Yesus. Dia mungkin sepertinya sudah melakukan semuanya. Mungkin pikirannya dia sudah selevel dengan Yesus. Tapi hikmat Yesus yang begitu luar biasa arif bijaksananya. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna,
pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Harta kepemilikannya yang begitu luar biasa, yang dia hidupin, yang dia sukacita di dalam kehartaannya, kepemilikannya, justru dibalik oleh Yesus untuk suruh jual segala milikmu. Segala milikmu berarti semua yang dia miliki disuruh jual oleh Yesus. Kalau ingin sempurna, dan berikanlah kepada orang yang membutuhkannya, orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Harta yang dia miliki suruh jual supaya bisa memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ayat 22, ketika orang muda ini mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kata Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-muridnya mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Ini tema yang saya sampaikan hari ini. Maka murid-murid berkata, Guru, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata kepada murid-muridnya juga, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, jelas sekali keselamatan ini tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia sendiri dengan kekuatannya sendiri. Bahkan murid-muridnya sebagai murid Yesus itu pun bertanya kepada Yesus, tidak mungkin bisa diselamatkan manusia ini, ya, setiap saudara dan saya. Tapi bagi Yesus, hal-hal yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus itu semuanya bisa mungkin. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Kalau bagi manusia mungkin, tidak bisa. Tapi bagi Allah semuanya bisa. Jadi tema hari ini, keselamatan itu hal yang tidak mungkin. Tapi kita belajar lagi di dalam hal Matius 19:16-26 ini. Dia menceritakan seorang pemuda yang kaya bertanya kepada Yesus tentang mengenai bagaimana dia memperoleh hidup yang kekal. Cerita ini mewakili semua manusia termasuk saudara dan saya. Cerita ini merupakan cerita yang betul-betul tragis, ya, yang diawali dengan keinginan seorang muda yang ingin memperoleh hidup, ingin masuk surga, memperoleh keselamatan, tetapi berakhir dengan kegagalan, yaitu masuk neraka. Hanya dua jalan, surga atau neraka. Dan kalau neraka, maka kebinasan yang kekal, kegagalan hidup kekal. Jadi berarti kalau masuk neraka berarti kebinasan karena gagal mengerti yang Tuhan katakan, yang Tuhan nyatakan. Gagal kembali kepada firman Tuhan untuk dimengerti. Gagal taat kepada firman Tuhan. Dua hal yang manusia pikirkan tentang keselamatan adalah, satu, umumnya ada dua hal yang manusia lakukan. Pertama, Bapak Ibu, berbuat baik supaya dapat masuk surga. Banyak orang paham ini dimengerti dan dilakukan kalau kita berbuat baik supaya dapat masuk surga. Poin yang kedua, kalau saya mempunyai kekayaan yang luar biasa besar dan tidak terhingga, maka saya bisa pakai supaya dapat masuk surga. Saya bisa lakukan dengan harta saya untuk supaya saya bisa masuk surga. Kedua hal ini justru menjadi penyebab
kegagalan untuk mencapai keselamatan. Dua hal yang saya sampaikan ini, ya, hal-hal yang tadi saya sampaikan dengan berbuat baik supaya dapat masuk surga dan mempunyai kekayaan supaya bisa kekayaan ini dipakai untuk masuk surga. Justru inilah awal kegagalan setiap manusia. Awal kegagalan setiap manusia yang salah menafsirkan keselamatan supaya bisa masuk surga. Orang beranggapan bahwa dengan memiliki kekayaan semuanya bisa diatur dengan uang. Dan mungkin pikirannya semuanya bisa diatur dengan uang supaya saya dan saudara bisa masuk kerajaan surga. Dan perihal masuk dalam kerajaan surga, Bapak, kekayaan justru seringkali menjadi penghalang saudara dan saya, pada umumnya manusia, masuk ke dalam kerajaan surga. Saya ulang lagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara dikasih Tuhan, kekayaan, harta melimpah justru seringkali menjadi penghalang seseorang untuk dapat masuk kerajaan surga. Contoh seperti yang sudah Tuhan sampaikan, Matius 19 ayat 16 sampai 26 yang menceritakan bahwa anak muda tersebut tidak dapat masuk surga karena hartanya sangat banyak. Jelas Tuhan Yesus memberikan contoh. Hartanya sangat banyak sehingga anak muda ini gagal masuk di dalam kerajaan surga. Harta banyak bagi dunia adalah suatu kesuksesan. Ini menurut pandangan dunia. Menurut pandangan orang pada umumnya di dunia. Kalau saudara dan saya mempunyai harta yang banyak sekali di dunia, ada suatu kesuksesan, keberhasilan yang luar biasa. Tapi kebalikan menurut Alkitab. Menurut Alkitab, harta yang banyak melimpah itu adalah suatu kecelakaan. Berbanding terbalik, Bapak Ibu. Kalau menurut dunia, harta yang banyak bagi dunia adalah hal kesuksesan yang luar biasa. Kita hari ini belajar bukan menurut dunia, tapi menurut Alkitab. Justru Alkitab mengatakan bahwa harta yang banyak sekali, yang melimpah ruah, itu menurut Alkitab adalah suatu kecelakaan. Dan Tuhan Yesus menambahkan bahwa sungguh-sungguh sulit orang kaya untuk dapat masuk surga. Bahkan masih lebih mudah untuk masuk lubang jarum, untuk onta masuk lubang jarum. Murid-muridnya Tuhan Yesus kaget dan gempar, Bapak Ibu. Dan mereka tercengang ketika kita belajar apa yang sudah disampaikan Tuhan Yesus. Ketika nilai hidup digeser dari tempat yang seharusnya, yang harusnya sesuai dengan Alkitab, nilai-nilai hidup digeser dari tempat yang di luar Alkitab, maka natur dari hidup saudara dan saya dibuang dari tempat yang dimasukkan ke tempat yang salah, maka seluruh aspek kehidupanmu, seluruh aspek pedoman hidupmu, nilai-nilai hidupmu, dan tujuan hidupmu menjadi hilang. Maka hidup saudara dan saya akan menjadi sia-sia. Dan sia-sia ini hidup, seluruh hidupmu sia-sia total. Dan semuanya dikerjakan menuju penghancuran, dan akhirnya menjadi hancurlah pandangan hidupmu, pandangan hidup saudara dan saya. Kalau nilai-nilai hidupmu digeser dari tempat yang seharusnya menurut Alkitab. Jadi kita perlu kembali kepada konsep yang sejati, yaitu menurut firman Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus kembali kepada esensi hidup yang sejati. Kalau keluar dari Alkitab, ya, dari firman Tuhan, maka
saudara dan saya akan mati untuk selama-lamanya. Tetapi manusia sudah berdosa, sehingga ketika manusia hendak menyelesaikan masalah dosa itu, justru manusia mengalami kegagalan demi kegagalan demi kegagalan. Karena apa? Natur manusia sudah berdosa. Dan konsep-konsep penyelesaian dosa sudah mengunci pikiran manusia, membawa kepada kegagalan demi kegagalan. Manusia gagal untuk dapat masuk ke dalam hidup, untuk mendapatkan hidup yang kekal, walaupun sudah berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Jadi penyelesaian yang harus kita selesaikan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, balik lagi kepada esensi dasar seharusnya, balik lagi kepada Alkitab, firman Tuhan. Kalau masalah ini tidak diselesaikan menurut Alkitab, maka saudara dan saya akan terus gagal demi gagal terus di dalam hidup saya dan saudara, bahkan akhirnya mendapatkan kehancuran. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, sumber masalahnya kita pelajari nanti untuk sesi yang selanjutnya. Mungkin karena waktunya belum tercukupi, maka kembali lagi esensi dasarnya kembali kepada Alkitab. Kalau saudara dan saya kembali pada Alkitab firman Tuhan, saya percaya kehidupan saudara tidak akan hancur. Nanti kehidupan saudara akan naik, langsung naik, terus naik, bukan turun. Maka saudara akan diberikan hidup yang lebih bahagia, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Nanti kita bahas seri yang selanjutnya, kita masuk dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan tiap firman yang sudah saya sampaikan, supaya Engkau sendiri beracara dalam firman ini Tuhan, sehingga firman ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi saudaraku yang saat ini sedang menonton acara ini. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, follow dan like, subscribe acara ini supaya seri yang selanjutnya dan seri-seri yang lain bisa cepat tersampaikan dalam pandangan atau penonton saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.